Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria dari masa depan. Sebelumnya saya mau ucapin dulu maaf karena beberapa minggu terakhir ini jarang upload video. Sebetulnya tiap 2 hari sekali saya upload video. Hanya saja saya tidak mempublishnya karena memang video yang saya buat adalah video mini course iMacros JavaScript. Di sana kita belajar dari basic JavaScript atau dari fundamentalnya, kita belajar dari tipe data, kita belajar juga branching, kita belajar DOM juga untuk untuk tambahan fungsi di iMacros JavaScript-nya. Lalu kita belajar implementasi JavaScript ke iMacros dan terakhir kita akan mengenal enkripsi iMacros JavaScript-nya, sehingga script yang kita buat itu bisa di-hidden agar script kita tidak dicuri oleh orang lain. Mungkin buat kamu yang tertarik dengan mini course-nya, boleh kontak saya di WA, linknya atau nomornya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Jadi silahkan kontak aja kalau misalkan berminat, dan untuk lebih jelasnya kita ngobrol aja via WA. Nah, kita kembali ke topik. Mungkin di video kali ini kita akan bahas UI Vision ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita buka aja UI Vision-nya. Nah, di sini saya sudah membuka profil Chrome yang lainnya, dan untuk studi kasus UI Vision kali ini kita akan pakai websitenya Tokopedia. Nah, sekarang kita buka UI Vision-nya. Yang pertama, kamu harus membuat project UI Vision-nya. Silahkan diklik plus makro, ini di-scat dulu aja. Misalkan kita kasih nama bebas. Di sini saya akan memberi nama scriptnya dengan Talkpad. Ya, confirm. Dan step pertama yang kamu harus pahami sebelum berlanjut ke perintah-perintah lainnya, kamu harus paham dulu seleksi elemen di UI Vision. Di iMacros kamu biasanya menekan atau memasukkan tag post, lalu masukin ID-nya dan atribut. Nah, kalau di UI Vision itu berbeda caranya. Misalkan kita langsung aja ya ke prakteknya, klik di script Talkpad-nya, lalu di sini klik plus untuk menambahkan komen. Nah, di sini pilih misalkan kita akan klik sebuah elemen. Klik. Nah, di sini ada berbagai tipe klik komen. Di sini ada klik, click and white, click add, X klik relatif. Tapi untuk kali ini kita akan pakai klik standar aja. Kita klik di komen klik, lalu sekarang kita targetnya. Nah, untuk targeting kita bisa manual seperti ini, atau kamu bisa langsung record dan klik di elemen mana yang kamu akan klik, atau bisa dengan manual seperti ini, klik select lalu arahkan ke elemen mana yang akan kamu klik. Misalkan di sini ya. Nah, sekarang sudah teks expatnya sudah muncul, kamu bisa juga gunakan beberapa metode. Di sini ada expat yang bisa dibilang standar, lalu expat relatif, dan di sini yang terakhir adalah melalui CSS. Sebenarnya ada satu lagi untuk seleksi menggunakan link. Hanya saja menurut saya seleksi berdasarkan link itu kurang efektif. Jadi kita akan lebih sering menggunakan metode expat. Nah, sekarang klik expatnya, sekarang save dulu aja ya. Tadi kan kita sudah membuat targetingnya ya di sini. Dan kita juga bisa lihat nih, kalau misalkan elemen ini itu mengarahnya kemana. Bisa kita langsung aja klik find, maka akan mengarah ke yang hijau barusan ya. Dan nah, sekarang kita jalankan ya. Kita langsung play makro. Atau misalkan bisa klik di sini langsung play from here. Nah, secara otomatis akan mengklik ya ke elemen yang kita tuju. Nah, sekarang gimana nih kasusnya? Kalau misalkan kita mau klik ke sebelah kirinya. Kalau kita lihat di sini kan panjang banget nih elemennya. Kita buka notepad lah supaya lebih jelas ya. Kita buka notepad, kita lihat nih.
targetingnya kemana nih? Tuh, panjang banget kan? Kadang-kadang kita pusing kalau misalkan lihat seperti ini. Nah, kalau misalkan mau ke postingan kedua gimana gimana caranya nih? Kita bisa buat lagi di sini, misalkan ini komentari dulu aja tanda backslash atau garis miring. Nah, klik klik di sini, lalu masukkan klik, dan sekarang kita target ke yang ini. Nah, sekarang kita copy, sekarang kita bandingkan nih, apa yang membedakan si elemennya. Kita lihat di sini yang membedakan itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini sebetulnya adalah array. Array itu adalah urutan dalam sebuah elemen. Hanya saja dengan penggunaan seperti ini kan banyak banget tuh ya, panjang. Nanti pada saat kita mereview skripnya itu agak bingung. Jadi solusinya kita akan menggunakan XPath dengan gaya Selenium. Caranya seperti apa? Kita hapus dulu si atau hapus dulu semua ya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita buka inspect-nya. Kita buka inspect, lalu kita arahkan ke elemen mana yang kita akan seleksi. Kita arahkan ke sini ya, karena kita akan mengklik si iklan ini. Dan sekarang buka si Selenium, si UI Vision-nya. Lalu, jika kita akan menggunakan metode XPath, kita harus memasukkan XPath sama dengan, nah kalau standar kan langsung ya diisi dengan XPath-nya. Tapi kali ini kita akan menggunakan XPath gaya Selenium. Jadi kita akan masukkan kurung buka dan kurung tutup. Lalu, nah sekarang kita mulai si targetingnya. Untuk targetingnya dimulai dengan garis miring 2 kali. Lalu sekarang kita cari nih, yang barusan kan apa namanya? Si ini ya. Si title-nya ini, si link-nya ini kan. Sorry. Si link-nya ini kan. Nah, sekarang kita akan lihat nih, elemen ini induknya atau ibunya apa nih? Ibu dari elemen si harep ini apa nih? Kita lihat yang di atasnya, yaitu div ya, tipe div dengan kelas CSS 1x sekian sekian sekian. Nah, sekarang kita akan mulainya dari sini. Seleksinya dari sini, bukan dari sini lagi. Kenapa? Karena akan lebih mudah ketika kita menseleksi target postingan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat ibunya memiliki tipe datanya apa? Tipe datanya lihat di sini div. Jadi kita masukkan div. Lalu sekarang kita masukkan kurung kotak. Kurung kotak itu dekat huruf P ya, kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Nah, sekarang kita akan seleksi nih si apanya? Si CSS-nya. Jadi, kita akan memasukkan contains atau mengandung. Nah, sekarang kita masukkan lagi nih si apa? Si kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup kita akan masukkan nih add, lalu kita akan masukkan kelasnya apa nih? Kelasnya ini kan. Kita copy kelasnya. Kita masukkan di sini kelas koma. Lalu kita akan masukkan kelasnya di sini nih. Kita akan masukkan si elemen ini di dalam kutip 1-2 kali. Lalu, sekarang kita coba nih, benar nggak targeting kita akan ke si elemen yang ini. Kita save dulu, lalu kita find, benar kan nyambung ke sini. Kalau misalkan kita akan ke postingan selanjutnya, gampang kalau sudah seperti ini. Kita masukkan aja kotak, kurung kotak, buka dan kurung kotak, tutup. Lalu kita akan masukkan array-nya atau indeksnya. Kita masukkan indeksnya, ini kan 1, berarti yang sini 2. Jadi kita akan masukkan 2. Sekarang kita klik lagi find nih, atau save dulu, lalu klik find. Bener nggak? Nah, sudah bener ya ke elemen sini. Jadi dengan metode seperti ini, kita bisa memudahkan dalam menarget
elemen-elemen yang memiliki kelas yang sama. Langsung kita play di sini atau klik 2 kali. Nah, tidak terjadi apa-apa ya, karena yang kita klik itu adalah si kelas ininya. Kita belum masuk ke linknya. Kalau misalkan mau masuk ke linknya, kita masukkan indeksnya, lalu kita masuk ke tipe data yang memiliki link hidupnya. Kita copy kelasnya ya, kita copy kelasnya, kita lihat tadi di mana tuh yang memiliki link. Kita buka, nah ini ya, kelasnya udah ketemu, lalu, nah yang memiliki link itu adalah tipe data A. Tadi juga kita sudah bahas, lalu kita akan memasukkan di sini indeksnya. Kita memasukkan indeks di dalam kurung kotak, kita masukkan misalkan 1 ya, kita akan klik elemen pertama. Nah, sekarang kita masuk nih dari sini, dari kelas ini, masuk ke link ini. Caranya dengan garis miring, lalu kita masuk ke tipe datanya A, kita masukkan A. Kita masukkan A, lalu save. Nah, sekarang kita uji nih. Kita double klik di sini atau klik kanan lalu play from here. Klik. Nah, masuk ke spesial baby macaron. Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya supaya lebih paham. Kita sekarang cobanya di eh, klik postingan di toko ini. Kita klik macaron looks. Nah, sekarang kita akan mana nih tokonya, postingannya mana, nggak ada ya. Nah, ini di produk terjual. Nah, kita akan klik yang ini ya, baby macaron 50 piece, yang elemen pertama. Kita buka inspeknya pertama, kita buka inspeknya, lalu klik di elemennya. Nah, elemennya seperti ini ya. Berarti linknya di sini. Kita coba, ini garis miring dulu aja. Nah, ini tambahkan atau kita apa? Kita copy dulu ininya supaya nggak pusing ya. Ini kita masuk ke klik, lalu targetnya kita masukin yang barusan kita copy. Nah, ininya hapus dulu sampai sini. Sekarang kita cari nih si kelasnya. Kelasnya ini ya, sama dengan yang tadi. Ini kelasnya kita masukin di sini. Lalu kita masuk ke link hidupnya. Nah, kita save. Nah, kita find dulu untuk memastikan. Kita find. Nah, betul ya, masuk ke sini. Kita play, double klik aja. Nah, sudah masuk ke baby macaron. Sekali lagi deh supaya lebih paham banget. Sekarang websitenya kita ganti ke website Bukalapak, bukalapak.com. Nah, kita lihat misalkan di toko ini ya, toko Basper. Nah, kita akan mengklik si barang yang ada di toko ini. Misalkan kita akan ngeklik si antena TV digital. Nah, seperti biasa, ini komentari dulu aja kalau nggak kepake, tapi kita copy dulu si expertnya. Nah, klik tombol plus, lalu masukkan di sini karena kita akan klik, kita akan pilih yang klik, komennya klik. Lalu kita akan cari nih si link hidupnya di sini. Nah, link hidupnya ini, kelasnya ini, berarti kelasnya ini kita copy dulu. Lalu kita masukkan ke sini. Oh, barusan nggak ada di copy ya, kita copy dulu, kita masuk ke sini, ini hapus dulu expertnya. Nah, lihat tipe datanya deep, kelasnya produk card description. Kita tipe datanya deep, konten ini nggak usah diganti, kelasnya nggak usah diganti, ganti aja yang apa namanya, ID kelasnya. Kita masukin di sini. Nah, kita akan masuk langsung ke link harapnya, link hidupnya.
tipe datanya betul A, indeksnya 1 karena ini postingan yang pertama. Kita save, kita find dulu apakah benar ke Antena TV Digital Ultra, kita find. Nah, betul ya. Sekarang kita coba nih. Kita play. Nah, sudah masuk ya. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita akan ngeklik yang ini. Berarti kita tinggal ganti aja indeksnya jadi indeks 2. Kita save, lalu kita play aja lah langsung. Ini harusnya ke stiker anti fog. Kita double klik. Nah, sudah masuk ke stiker anti fog. Nah, sudah ya, berarti kita sudah mempelajari seleksi yang efektif di UI Vision menggunakan XPath gaya Selenium. Nah, untuk seleksi seperti ini kita akan sering gunakan ke depannya. Nanti kita akan gunakan untuk ekstrak data juga, untuk apa namanya, ekstrak gambar, apapun di UI Vision, seleksinya kita akan menggunakan seperti ini. Tapi nanti ada lagi nih, seleksi menggunakan atau menurut teks. Hanya saja kita akan praktekannya ketika kita sudah masuk ke materi ekstrak data menggunakan UI Vision. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.